Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, pada video kali ini kita informasikan ini tentang adanya Gen Z ya, generasi muda yang sudah mulai turun gunung untuk menyampaikan edukasi, mencerahkan masyarakat. Iya, saya sangat mengapresiasi adanya generasi muda, para siswa, siswi, anak muda yang berani bersuara di media sosial untuk menyampaikan edukasi tentang Ba'alawi yang sudah terbukti secara ilmiah bukan fitnah, adalah bukan keturunan Rasulullah tetapi justru berdasarkan DNA terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Selama ini banyak tudingan bahwa polemik nasab yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini dikiranya hanya menyasar generasi tua, orang-orang tua saja yang memperhatikan. Nah, tapi ternyata sudah lama kita tahu tidak hanya generasi tua, ada juga yang sudah memperhatikan dari generasi muda. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan adanya generasi muda yang juga sudah turun gunung untuk edukasi masyarakat. Nah, kali ini kita sampaikan lagi, ada generasi muda yang berani bersuara, ikut mengedukasi masyarakat, dan memang sasaran kita ke depan adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai bermental inlander, jangan sampai bermental budak spiritual, jangan sampai bermental jongos ya. Itulah yang kita harapkan. Kalau kita sih tinggal menunggu sudah meninggal ya, kalau kita tinggal nunggu mati saja menurut saya. Tapi generasi muda ini, penerus bangsa ini, jangan sampai ke depan bermental seperti orang-orang tua yang masih bermental jongos, inlander, dan bermental budak spiritual, dan bermental inferior. Kita harapkan generasi muda kita punya mental yang percaya diri, penuh percaya diri ya. Sekali lagi, jangan sampai kita di negeri sendiri menjadi jongos. Makanya kami menghimbau kepada guru-guru sejarah di Nusantara, jangan mengabaikan tentang polemik nasab, jangan mengabaikan tentang adanya sejarah yang dibelok-belokkan. Kalian harus ambil peran untuk ikut mengedukasi anak didik Anda, ya, supaya paham tentang adanya pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dan pemalsuan nasab, pencangkungan nasab yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mengejar kepentingan duniawi. Ya, kami berharap masyarakat, organisasi, masyarakat sejarawan Indonesia, organisasi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ikut ambil peran, ikut mengedukasi anak didiknya ya, sehingga generasi muda ke depan tidak lagi menjadi seperti yang tua-tua yang tidak sadar, yang belum sadar, dan masih bermental inlander, yang bermental inferior, dan bermental budak spiritual. Tentu saja dengan mengajari budi pekerti yang luhur, jangan sampai kita kehilangan akhlakul karimah. Nah, berikut ini salah satu video yang saya temukan dari channelnya Gus Fuad Pleret. Ini kita sampaikan kepada Anda untuk kita viralkan. Ya, ada generasi muda yang berani bersuara. Berikut ini kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azam lah. Kalau yang jadi fondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuma diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih, dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai
komposisinya doang selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal nggak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fiqh thoriqatul jamai yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab dan pemikiran pribadi atau kelompok secara doni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarifi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qat'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh, termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin dan fuqaha. Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab preferensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufassirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi nakib ruwat nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau mungkoti mardud, mursal dan seterusnya dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi men-tracking sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non-ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran dajjal pendusta akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya, masih muda sudah tercerahkan ya. Makanya memang harus disadari ya kepada para bapak ibu di Nusantara, harus sudah mulai mengedukasi anak cucunya, mengedukasi putra putrinya, jangan sampai bermental inlander ya, jangan sampai bermental jongos, jangan sampai bermental inferior ya. Tadi namanya adalah Mbak Alvina ya. Nah, Mbak Alvina. Oke, kita masih ada satu video lagi, seorang pelajar ya, remaja putri yang juga sudah belajar tentang perkembangan polemik nasab ini, yang sudah kita tahu paham, maka dari itu kita sampaikan. Ini juga dari channel Menjunjung Akhirat ya, juga seorang generasi muda yang apa ya, sadar juga lah. Harusnya para orang-orang tua ini kalau masalah ilmu ya jangan kalah dengan generasi muda ya kan, jangan sampai kalah. Karena apa? Ini hubungannya dengan masa depan, jangan dengan masa depan bangsa. Jangan sampai mayoritas masa depan bangsa, anak cucu kita semua nanti bermental inlander, menjadi budak spiritual. Jangan sampai. Kita semua berharap negara kita ke depan semakin banyak anak-anak yang cerdas ya, tidak menjadi budak spiritual, tidak menjadi jongos, habaib, ba'alawi yang sudah terbukti secara saintifik bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berdasarkan ilmiah, bukan fitnah ya. Ini video kedua dari, sekali lagi, dari channelnya Bejon Dunyo Akhirat, juga mengupas dan menginformasikan adanya generasi muda yang sudah tercerahkan, sudah hafal ya dengan kitab-kitab yang dikupas oleh Kiai Haji Madidin Usman ya. Luar biasa. Kita simak berikut ini ya. Ini luar biasa. Ini judulnya adalah wow. Ya, judulnya wow, anak sekolah tahu. Wow, anak sekolah tahu atau tahu ya. Batalnya nasab Ba'alawi ya ini. Jangan sampai orang-orang tua ini kalah. Ya, dan memang harusnya orang-orang tua yang sudah paham itu mengedukasi anak cucunya untuk membentengi mentalitas pikiran generasinya. Anak cucunya jangan sampai bermental inlander.
Ya, ini. Saja Al-Barakah karena belum ada manuskrip zaman kan ada kitab lain seperti kitab Al-Fasid, kitab Al-Mazidi, kitab Umdatul Qarim, kitab Azizul Ansar, kitab Ta'asili, kitab Tabaqatul Rasidin, kitab Khilatul Qalibiyah yang tidak menginspirasikan kepada nasabah alwi. Asik ya. Jadi kalau ada generasi muda, generasi Z ya, yang menerima edukasi seperti ini, kita jadinya merasa aman gitu ya. Merasa aman. Kenapa? Sebenarnya perjuangan kita kan bukan untuk kita. Kalau kita tinggal nunggu mati aja sudah sepuh. Tapi untuk generasi muda kita, anak cucu kita, jangan sampai sepeninggal kita, anak cucu kita dikuasai oknum Baklawi dan menjadi budak spiritual. Jangan sampai bangsa kita setelah sepeninggal kita dijajah. Ya, menarik ini. Kita coba dengarkan ulasan dari Mbah Bejo. Mbah Bejo saya panggil dari channel Bejo Dunia Akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, diberi keberkahan, kesehatan, dan kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, polemik nasab ini masih terus bergulir. Kita semua sudah menyaksikan anak-anak kita ini masih sekolah. Mereka juga ikut menyuarakan tentang polemik nasab ini, tentang bermasalahnya nasab habaib yang berada di Nusantara, berada di Indonesia ini. Mereka sampai hafal kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Muntaqilatul Thalibiyah, Al-Majdi, kan gitu tuh. Referensi-referensi dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, mereka hafal. Dan memang tugas kita untuk memberikan edukasi kepada mereka agar mereka tahu bahwa cucu Nabi, zuriyah Nabi yang sebenarnya itu siapa. Kalau kita flashback ke belakang, para Habib ini memang mau menguasai semuanya. Mereka mengatakan bahwa zuriyah Nabi yang paling soheh yang berada di Indonesia adalah golongan mereka saja. Padahal di Indonesia ini banyak sekali zuriyah Nabi. Salah satunya adalah Trah Wali Songo. Dan mereka tidak kewar-kewar, mereka tidak menonjolkan diri bahwa mereka itu keturunan Nabi. Mereka lebih menutup diri, menutupi nasabnya, menutupi terahnya. Karena apa? Sangat berbahaya orang-orang yang selalu menonjolkan nasabnya. Ini menjadikan mereka menjadi pemalas. Terus mereka karena merasa nasabnya itu mulia, karena merasa nasabnya turunan dari orang suci, mereka mau melakukan apapun bebas-bebas saja. Termasuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Karena mereka merasa ada yang menolong, ada yang memberikan kompensasi atas kesalahan yang mereka lakukan seperti itu. Padahal kalau kita cermati dalam ajaran agama kita, syariat Islam, tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan seperti itu. Bahkan baginda Rasulullah SAW pada saat pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau Islam, beliau tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dinas di dalam Al-Quran termasuk penghuni neraka. Nah, ini membuktikan bahwa mengunggulkan nasab ini tidak akan menolong seseorang. Yang bakal menolong seseorang adalah amal perbuatan baiknya tentunya, dan ketakwaan dia. Ini yang menjadi perhatian. Makanya di sini ini penting sekali kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu, supaya laku kita
ini tertata, tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak melanggar hukum-hukum norma-norma agama dan norma-norma pemerintah. Karena apa? Ini harus kita ketahui, karena kesalahan yang kita lakukan, perbuatan salah yang kita kerjakan, ini ada konsekuensinya. Baik konsekuensi di dunia maupun konsekuensi di akhirat. Tentunya ini berlaku kepada siapapun. Tidak peduli mau keturunan Nabi atau siapa, ini bisa berlaku. Makanya pemahaman-pemahaman yang sempit, yang mengatasnamakan cucu Nabi, ini sebenarnya pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada rumusnya seorang zuriyah itu ada kompensasi besok. Tidak ada. Semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kualitas ketakwaannya, bagaimana ketakutannya kepada Tuhan, itulah yang menjadi tolak ukurnya. Itulah sekelumit tentang polemik nasab ini. Kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa habaib yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi ternyata bermasalah. Mereka tidak bisa membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Itu saja. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bejo Dunyo Akhirat ya. Kita sepakat ya. Saya dan kita semuanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo Dunyo Akhirat. Jadi bahwa anak cucu kita yang menjadi penerus kita harus edukasi. Itu kan yang kita harapkan. Ya kalau kita hanya menunggu mati nih, tapi anak cucu kita jangan sampai bermental budak spiritual, jangan bermental jongos, ya. Saya kira kita semuanya punya tugas untuk edukasi yang paling penting pertama di lingkungan terdekat kita ya, pada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita jangan malu untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan doktrin-doktrin sesat dari Ba'alawi ya. Sudah dibahas oleh banyak sekali ulama ya, sebenarnya ulama yang ngerti tentang sejarah Ba'alawi dan juga yang ngerti tentang dalil-dalil Al-Quran hadis yang tidak suka memelintir-melintir ya. Jadi jelas bahwa Ahlul Bait saja itu tidak bebas hukuman, Kali kalau dia melakukan kesalahan ya harus dihukum, dan jelas sekali banyak yang mengupas diantaranya adalah contoh dari hadis yang viral yang Rasulullah menyebutkan bahwa jika anakku Fatimah Zahra mencuri maka beliau sendiri yang memotong tangannya. Nah ini sekelas Qobab Kabib ini apa? Dia bukan Ahlul Bait, sudah jelas ya. Gus Yahya ya, ketua PBNU juga sudah menjelaskan Ahlul Bait itu hanya keluarga dekat Rasulullah yang berapa itu jumlahnya, 4 atau berapa itu ya, atau 5 itu berapa itu. Yang jelas Ba'alawi ya, ini bukan Ahlul Bait dan juga bukan dzurriyyah Nabi. Kita menghormati dzurriyyah Nabi yang asli, bukan yang palsu ya. Terima kasih yang sudah hadir, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya baca komentar yang paling terbaru dari Semut Kota. Menurut ilmu sama di hadapan Tuhan, tapi kalau menurut PKI siapa yang dusta yang harus menang? Masuk ya. Dari Bang Junet Sagita, edukasi baik tentu berbuah baik. Nah, kaum dobol termasuk apa ini? Kiai, seorang kiai ya, mengikuti nasab tetapi tidak bijaksana, mengedepankan framing ya, narasi, padahal kajian keimat memang soheh ya. Kiai udah kebanyakan doktrin ya kali saya kira itu ya. Saudara sudah jelas sekali, sekarang ini sudah banyak sekali akademisi sekelas profesor ya yang mendukung
tesis Kiai Maduddin Usman, ya kan, yang pernah kita sampaikan juga di channel kita ya. Ada misalnya Profesor Dr. A.S. Hikam, ya kan, Dr. Menasem Ali, Dr. Sugeng Sugiharto, ya kan, Dr. Soleh Basari, Dr. Ubaidillah Tamam, siapa lagi itu, ada dokter yang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga, yang kemarin juga sudah kita sampaikan di channel kita, ya, itu juga begitu, mengakui bahwa tesis Kiai Haji Maduddin Usman itu objektif, komprehensif, ya, apa adanya, jujur, ya. Jadi itu benar-benar memegang kejujuran ilmiah. Itulah tesis Kiai Maduddin Usman. Apa adanya, artinya gini, seandainya hasil kajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menemukan fakta bahwa memang Ba'alawi itu ditemukan nasabnya sambung kepada Rasulullah, beliau tidak akan menutup-nutupi, beliau akan ungkap apa adanya. Karena memang nggak ada dasar kebencian, nggak ada, dasarnya memang ilmiah. Ternyata setelah dikaji, diteliti, nasab Ba'alawi terbukti, ya, tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Ya hasilnya apapun diungkapkan, walaupun pahit. Mungkin bagi Ba'alawi ya sangat menyakitkan karena berpotensi kehilangan reputasi, ya kan, yang sudah dibangun berabad-abad lamanya. Tapi bangunan nasab yang dibangun dari leluhur-leluhur Ba'alawi itu ibaratnya bangunan itu pondasinya rapuh, ya, tidak didasari kepada kebenaran fakta ilmiah, tetapi ditemukan fakta didasari hanya berdasarkan halusinasi, hayalan, mimpi, ya, tidak didukung fakta-fakta, ya kan. Kalau seperti itu siapapun bisa ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, ya. Kita lanjut, komentar terbaru dari Bang Junet Sakita. Wah ini ada seorang kiai nih, kiai tidak mengurangi rasa hormat kami karena memang sudah viral nih, disentil lagi nih, Kiai Miftahul Ahyar. Diduga udah banyak dikasih beras sama kaum dobol yang ya pasti dibela mati-matian, gak bakalan insaf. Kiai Miftahul Ahyar udah apa ini? Ya seperti itulah ya, memang sudah banyak sekali kritikan kepada Kiai Haji Maduddin, Kiai Miftahul Ahyar, karena sebelumnya sudah mengkritik Kiai Haji Maduddin Usman, ya. Mudah-mudahanlah beliau mendapatkan pencerahan. Tapi beliau saya sangat mengapresiasi sebagai Kiai sepuh, ya. Beliau menyebutkan tidak akan dendam dengan adanya kritikan kepada Kiai Miftahul Ahyar. Makanya kita bersaran, mudah-mudahan sanksi kepada Dr. Soleh, ya, yang sudah dilarang menjadi dosen di perguruan tinggi yang dinaungi Nahdlatul Ulama itu segera dicabut. Mudah-mudahan video ini didengar oleh Gus Ipul, ya, Saifullah Yusuf, ya, yang sudah viral menganggap Dr. Soleh telah merusak Nahdlatul Ulama dan menganggap Dr. Soleh tidak memiliki akhlak santri dan viral dimuat di berbagai media online. Mudah-mudahan itu bisa dicabut. Karena apa? Ternyata Kiai Miftahul Ahyar secara jelas di video yang sudah kita sampaikan, ya, sudah kita viralkan. Yang belum silakan dicari di channel Newsline Official. Kalau tidak di Newsline Official ya di Tanda Kejadian, sudah saya sampaikan ceramah terbaru dari Kiai Haji Miftahul Ahyar bahwa beliau tidak mengatasnamakan jabatan beliau sebagai Rois Am, ya, Rois Am PBNU, tetapi apa yang beliau sampaikan adalah pribadi, ya. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar ini karena tidak mengatasnamakan organisasi, ya, masih mengatasnamakan pribadi, kurang tepat, ya, kalau kemudian imbasnya kepada Dr. Soleh Basari sebagai seorang ilmuwan akademisi kemudian diberi sanksi tidak boleh mengajar di
sejumlah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, dan para rektor, ketua-ketua perguruan tinggi dari yang dinaungi NU ya, tidak harus mentaati apa yang disampaikan oleh Gus Ipul kalau itu ranahnya adalah pribadi, ya tidak harus, itu mungkin hanya sekedar himbauan, saya kira seperti itu ya. Kita lanjut saudaraku dari Mang Ucup ya, mari saudaraku seluruh Nusantara kita harus melek sejarah biar tidak bisa ditipu. Bagi saya karena yang saya gugur perang melawan Belanda di daerah mana ini, di daerah Majalengka, Bitung. Gak ada damai buat saya sama penjajah. Nah, ya kita harus punya rasa nasionalisme ya, rasa cinta kepada tanah air ya. Nur Santi, terima kasih. Orang Yaman, Habib Yahudi Ba'alawi, ya, ahlul baitnya, keluarganya bukan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Dari bocah Angon, Hubaib, ulama boy. Oke, kita lanjut saja, susah tulisannya. Oke, dari Satrio, selamat untuk Kiai Miftahul Ahyar ya. Oke, nggak apa-apa, beliau memang seorang pemimpin ya, Rois Am. Tidak ada orang yang sempurna, kita maklum saja. Oke, dari Mang Ucup, makanya orang rame-rame jadi ormas FPI. Apa ini maksudnya? Itu bikinan Habib provokator. Masyarakat jadi panas, didoktrin biar memusuhi pemerintah ya. Alhamdulillah FPI atau PFI ini dibubarkan negara. Jadi negara jadi damai. Ya, tetapi kan masalahnya mereka berpindah organisasi, membentuk organisasi baru yang disebut dengan Persaudaraan Islam, tetapi orangnya yaitu itu saja. Makanya kita anggap itu bahaya laten ya, bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu, karena faham atau isme itu sulit ya, kalau sudah tertanam di otak kita itu susah sekali untuk dihilangkan, apalagi kalau sudah mendarah daging gitu, susah itu sudah. Makanya yang penting kita edukasi saja untuk menjaga perdamaian, kedamaian, ketentraman. Edukasi adalah langkah yang efektif untuk mencegah semakin meluasnya doktrin-doktrin yang sedang ditebar oleh para Ba'alawi ya. Dari Iseng saja, terima kasih Iseng aja. Kabib bilang langsung masuk surga jika ditanya man robuka oleh malaikat dengan menyebut Abdullah Haddad. Itu kan doktrin ya. Siapa Tuhanmu? Abdullah Haddad. Musyrik ini. Siapa nabimu? Abdullah Haddad. Apa peganganmu? Abdullah Haddad. Nah, itulah pembodohan-pembodohan, doktrin-doktrin semacam itu. Jangan sampai generasi muda kita, penerus kita tidak ngerti bahwa itu pembodohan, bahwa itu doktrin ya. Kita harus edukasikan terus supaya tidak lagi jadi banyak semakin korban yang berjatuhan. jadi budak spiritual ya. Dari Gus Durian, terima kasih Gus Durian. Alhamdulillah banyak sekali yang tercerahkan dan juga berani bicara walaupun wanita. Lanjut, nah betul ya. Siapa bilang pendidikan yang kita lakukan kepada masyarakat, edukasi dari media sosial tidak berdampak ya. Sangat berdampak dan menurut saya signifikan walaupun pelan-pelan tapi pasti. Dari hari ke hari semakin banyak orang yang tercerahkan dan mau bersuara ya. Dari semua kalangan. Dari banyak pengakuan kan jelas ya. Dr. Ubaidillah misalnya, itu beliau awal-awalnya nggak berani tampil, belakangan kemudian berani tampil. Kenapa? Karena ada Kiai Haji Madidun Usman yang menjadi pelopor, ya kan? Dan termasuk generasi muda banyak sekali. Maka kita terus gaungkan, kita sebarluaskan tentang edukasi bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, bukan fitnah, tetapi berdasarkan kajian ilmiah. Ya.
Ya, dari Putra Belambangan. Terima kasih Putra Belambangan sudah hadir lagi di channel kita ya. Putra Belambangan, sang kiai sedang memarahi anak-anaknya. Iya, itu ungkapan dari Kiai Miftahul Ayar di ceramah beliau terbaru ya. Jadi sang kiai sedang memarahi anak-anaknya yang bertengkar dengan anak tetangga. Walaupun beliau tahu kalau anak tetangganya memang gateli. Ya mudah-mudahan demikian lah ya. Gus Birin, terima kasih. Saya rasa bagi Ba'alawi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kalau memang tidak nyambung, akui saja. Akui saja, sebab mereka ini meneruskan aja nasab yang dibuat kekeliruan oleh leluhurnya dulu. Ya, kita akui bahwa Ba'alawi sebagai penerus leluhurnya bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari iseng saja mengingatkan kita doktrin Ba'alawi ini ya. Ba'alawi itu bisa mi'raj sehari 70 kali. Tidak makan, tidak tidur 33 tahun. Bisa buat pesawat terbang mundur ya, ditarik lagi seperti layangan. Ada hanya orang yang kehilangan akal sehat yang percaya kepada doktrin-doktrin Ba'alawi seperti itu, saya kira ya. Dari siapa ini? Yadi Sabang, terima kasih. Jangan-jangan mereka keturunan Yudas ya. Kemudian dari iseng saja ya, namanya iseng ya, kita maklumi. Kiai Miftahul Ayar nanti jika ditanya nama malaikat mungkar nangkir, man robuka, sesuai petunjuk Habib, mohon dijawab ya, Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, kemudian ya benar, di video sudah viral ya doktrin-doktrin Ba'alawi yang semacam itu. Kita juga sudah menyimaknya. Dari Putra Belambangan, gara-gara dimarahin bapak-bapak, akhirnya sang anak pun pergi sambil membawa apa ini? Ya sudah, kalian bisa lanjut sendiri. Dari Samsul Komar, saudara-saudaraku ya, istikharah aja biar tidak nambah dosa, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Samsul. Dari Sultan Juwana, terus gaungkan, viralkan kalau Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, alias palsu ya, dan orang-orangnya berakhlak yang nomor-nomornya banyak yang berakhlak buruk ya, tidak beradab ya, karena merasa sombong itu, merasa jurian Nabi dijamin surga gitu ya, doktrin mereka ya, padahal dia tidak memahami atau memang sengaja memelintir dalil seperti itu, dan sering berbohong, berdusta atas nama Nabi, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari Rahmat, Bang Rahmat, biasa memasukkan kuburan, soalnya masukin jam tangan aja gak bisa. Oke, saudaraku, dari Bang Alda Brusi, terima kasih Bang Alda Brusi sudah hadir di channel kita. Ya, saya kira kita cukup dulu, kita akan live lagi sebentar, rehat ya sejenak untuk ngejar waktu. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca karena keterbatasan waktu. Terima kasih hadirnya pada sore hari ini. Mohon maaf kalau salah-salah, kalau ada yang tidak berkenan. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, akan mengalami keterputusan suara, tidak jelas dan sebagainya ya, mohon diluruskan. Kritik saran yang konstruktif tetap kita harapkan. Tulis terus diskusinya di kolom komentar untuk edukasi. Saya yakin ya, tulisan Anda, komentar Anda dibaca oleh para muhibbin dan oknum Habib Ba'alawi. Mudah-mudahan dari komentar Anda mendapatkan hidayah, melalui komentar Anda mendapatkan pencerahan ya. Oke, itu aja ya saudaraku. Kita jaga persatuan, kita perjuangkan kesetaraan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita lihat sebentar lagi, akan live lagi di channel Tanda Kejadian. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!